Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi di apa? Apa tadi? Sauka Beach. Sauka Beach. Sauka Beach itu apa lah? Sauka Beach itu ke pantai, Sauka pantai. Oh, pantai, resort gitu ya? Ya, di Kelurahan Sauka. Makanya namanya Sauka. Oh, kelurahan. Tadi lo baca. Tempat apa? Terus, kebetulan hari ini hari Minggu, hari dimana libur panjang, waktu luang untuk menghilangkan jenuh, untuk menghilangkan rasa bosan, untuk menghilangkan rasa pekah. Terus kira-kira begini nih, kakak Ica udah menikah belum? Udah menikah belum? Belum. Oh belum. Yang ini udah menikah belum? OTW. 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 Mas. Jadi perkenalkan diri dulu nih dari Boleh dari yang udah menikah dulu. Hah? Siapa namanya? My name is Khadijah Babsai. I live in Sorong. Ada di Sorong. Saya kan orang Indonesia ya, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Nama saya, siapa sih yang nggak kenal saya? Gitu. Nama saya Rabiah, ya. Rabiah apa? Bugis yang udah lama di Papua. Jadi ya kita orang Papua ya guys. Rabiah Azhara. Oh, terima kasih. Dan saya sendiri siapa? Iya, dan ini siapa sih namanya guys? Saya tidak tahu besok nama siapa. Nah, terus jalan-jalan ke sini untuk apa nih? Untuk apa ya? Untuk refreshing sih ya. Refreshing. Menghilangkan jenuh. Untuk menghilangkan jenuh ya. Terus mandi kayak nggak perlu mandi aja. Oh, nanti kalau sudah sampai di sini setelah mandi-mandi Makan dong. habis makan Pulang. makan apa tuh? Sebentar mau makan apa itu? Kita kalau aku sih dari yang di tengah aja sih maunya apa, mau apa. Maksudnya yang di tengah mana? Yang tengah ini kan banyak. Nggak tahu sih ya. Kayaknya di tengahnya kita siapa sih? Yang di tengah ini kan banyak. Nah, Tengah mana? ya cowoknya mau apa? Itu aja sih. Masa mau apa? Mau apa dikasih, Cak? Kok enak tadi sekali punya kan? makanan ya, pas topiknya makan ya, jadi pasti makanan guys ya. Jangan Jadi- pikir macam-macam ya. Oh, maksudnya nggak pikir macam-macam. Cuma mau makan apa juga yang sesuai ini. Macam-macam cuma mikir satu macam. Kalau yang satu macam juga ada macam-macam juga nggak apa-apa. Kayaknya di sini aku yang paling apa ya? Oke bro, tunggu masuk di mode serius. Terima kasih. Kebetulan hari ini saya ditemani Nggak mau dulu, nggak mau. dua teman saya. Cantik nggak mau. Serius. Belum kan? Matiin. Udah nggak apa-apa, nanti baru sebentar Mau dicantik. nanti di cutting. Coba aku. Jadi nanti saya ngomongnya ini dulu sama Rabiah Al-Zahra. Rabiah Al-Zahra. Kira-kira nih kalau sudah sampai di pantai kayak gini, apa sih yang diharapkan dari ya? Yang saya harapkan sih pastinya setelah melihat orang di sekitar sini, timbullah rasa syukur yang lebih besar di orang sini. Melihat hal-hal seperti ini saja tuh udah rasa bersyukur loh. Jauh dari kota, jauh dari keramaian, dengan lingkungan yang seperti itu saja mereka tetap bersyukur, mereka tetap dengan kehidupan mereka seperti itu. Jadi ingin rasanya lebih punya rasa syukur seperti mereka gitu. Makanya haruslah sering-sering ke lingkungan yang seperti ini. Sekali-sekali lah ya. Jadi ini satu anugerah lah untuk dia, bahwa pentingnya rasa syukur ketika kita diberikan kesempatan untuk menghibur diri, ya kan, menikmati kebebasan. Karena sorry nih, mohon maaf nih, baru keluar dari penjara ya. Baru keluar dari penjara ya. Klik jangan. Enggak sih. Terus fokus aja di sini. Iya. Bukan sih karena pekerjaan, bukan suatu penjara ya, tapi aktivitas kewajiban. Kewajiban itu bukan penjara, jadi ya lepas dari kewajiban, istirahat dari kewajiban, itulah yang sedang kita lakukan hari ini. Lepas dari kewajiban dan melakukan hal yang kita inginkan. Gitu. Nanti kira-kira nih setelah menikmati apa yang dan sekarang, maksudnya untuk sekarang lah, menikmati keadaan sekarang gitu, ada waktu luang untuk mengisi apa
kekosongan ini terus berlibur yang kayak gini, momen apa sih yang momen apa sih yang diinginkan ia tuh, maksudnya ya yang diinginkan ia ketika berlibur itu apa sih yang saya inginkan ya? Ini sih tidak kembali seperti yang kemarin lagi gitu. Jadi mengubah kehidupan yang lebih baik lagi gitu, lihat laut kan setiap orang kan beda-beda, jadi ya cara aku gitu, lihat aktivitas baru, ingin menjadi diri yang baru yang lebih baik lagi gitu. Maksudnya apa sih ketika melakukan hal yang baru, maksudnya ada rasa pengen berubah ya? Iya, berubah. Maksudnya apa sih dari terus berubah dari hal yang buruk. Kita tahu nih hal-hal buruk apa yang kita lakukan kemarin, itulah yang kita waktunya sekarang tuh pikir saat ini, hal-hal buruk apa yang kemarin saya lakukan, seharusnya itu tidak saya lakukan. Kalau saya sih seperti itu, jadi sekarang sedang lihat laut, saya sambil pikir apa yang saya lakukan kemarin yang salah-salah itu, kalau bisa jangan diulang lagi. Bicara talk to ourselves gitu, bicara kepada diri sendiri bahwa hal-hal yang kita rasa kemarin salah itu ya udah jangan dilakukan lagi. Ya jadi timing kayak gini adalah timing untuk diri sendiri, bukan hanya untuk orang lain gitu. Tapi kan bicara ini kan kita bertiga nih. Aduh, ada orang-orang lain juga nih. Sendiri. Kalau kok ngomongnya kayak gitu sekarang begini nih, boleh lah. Enggak sih, kalau misalnya saya pikir tentang kalian ya sudah, kita sama-sama kesini. Setiap orang punya ini sendiri yang kalau misalnya mau dicerita semua kan nggak nyampe, ini kan satu-satu dulu ya. Pertama sendiri, tentang tujuan diri sendiri. Kalau untuk tujuan orang lain ya saya rasa dengan mengajak kalian ke sini, tujuan saya untuk membuat kalian bahagia, refreshing, sudah selesai sih. Ya yang punya inisiatif, maksudnya yang punya inisiatif ke sini ini siapa nih sebenarnya? Siapa tuh? Siapa lah? Bia. Lagi bicara nih loh. Oh, Rabia Al-Zahra. Zahra yang punya inisiatif. Kira-kira setelah menikmati semua ini, mungkin belum cukup 1 jam itu misalnya, terus belum sampai 1 jam sih, perjalanannya sih yang lama ya. Tapi satu kesimpulan yang sudah diambil, yang sudah dibuat sama Arabia, bahwa cukup menikmati apa yang Tuhan beri saat ini ya, maksudnya karena cukup dengan rasa syukur, cukup dengan kesempatan yang Tuhan berikan untuk Tom hari ini, bahwa dimana setiap orang punya keinginan, dimana setiap orang punya kemauan, tapi belum tentu keinginan itu terwujud lah ya kan, belum tentu orang-orang itu juga bisa bahagia seperti apa yang diceritakan Nia. Tapi tidak menutup satu kemungkinan bahwa ketika kita sering melepaskan kita punya diri untuk menikmati apa yang Tuhan beri saat ini, maksudnya kita harus sering membuka kita juga punya pola pikir ataupun ya kan mindsetnya kita. Sekali kita butuh hiburan, maksudnya kita butuh piknik ya. Butuh piknik ya. Bukan berarti kita dalam keadaan ngedrop ataupun dalam keadaan lagi dalam keadaan stres. Cuma tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini Tuhan memberikan Tom kesempatan bahwa saya harus menikmati apa yang ada di depan saya saat ini loh. Nah, bagaimana cara untuk kita menikmati ya? Kuncinya tadi rasa syukur. Terus ya di balik rasa syukur ada nilai-nilai kebahagiaan tersendiri buat orang yang menikmatinya, khususnya untuk kayak Khadijah Boksai dan Rabia Al-Zahra. Dan tidak menutup kemungkinan juga saya mengucapkan banyak terima kasih semua mengajak beta untuk mau mengikuti di mana dulu momen yang bisa berjalan sebebas ini, diberikan kesempatan sama orang tua juga, sama waktu juga. Karena terkadang saya cemburu dengan waktu loh bro, karena waktu itu dimana kita terus mengejarnya itu maksudnya dia jauh loh, semakin cepat saya mengejar itu dia semakin jauh. Kenapa sih? Karena waktu itu satu hal yang mustahil ketika kita pengen memutar kembali kejadian ataupun kita pengen memutar kembali dimana kita pernah melewati waktu itu. Terus di saat waktu itu berjalan, saya kepengen nih dimana saya merasa bahagia, saya pengen berhenti di situ lah. Kadang-kadang kan kata-kata motivasi kayak gitu. Saya pengen ketika kita lagi dalam keadaan terpuruk nih, saya pengen keluar dari waktu ini loh. Tapi apapun yang terjadi kita harus menikmatinya loh. Gimana sih ketika orang menikmatinya? Mungkin sekarang dan saya pengen tanya nih, apa sih rencananya ia itu ke depan seperti apa ketika sudah
dalam keadaan bahagia nih, mudah-mudahan bicara dengan keadaan bahagia ya mungkin pemikirannya juga lebih plong lah begitu. Kira-kira apa sih rencananya ke depan? Sebenarnya kalau bicara tentang itu sih rahasia, tapi ya demi seseorang yang sedang bertanya ini akan saya buka ya teman-teman. Dibayar apa nih? Nggak, just kidding ya. Keinginan setelah kebahagiaan ini ya itu tadi apa yang saya cari, rasa syukur yang lebih. Mudah-mudahan dengan ini saya mempunyai rasa syukur yang lebih, terus rasa kuat yang dikasih itu lebih. Kalau Kesehatan lah. ya kesehatan saat Kekuatan. kita sedang terpuruk atau sedang dalam kebosanan dengan ini ingat di hal kemarin bahwa kita sudah pernah dari sini, kita sudah pernah melakukan sesuatu yang kita inginkan, dan sekarang waktunya kita melakukan, dan besok waktunya kita melakukan kewajiban kita untuk orang yang lebih penting dari kita. Itu keinginan saya. Terus setelah pasti semua orang punya keinginan, maksudnya keinginan yang kayak kakak bilang bahwa terima kasih tadi kan rasa untuk kemungkinan juga sih nanti ketika dia lagi dalam keadaan apa Habis ini ada pertanyaan balik ya? Boleh. Jangan lah, saya kan di sini. Saya kan narasumber ke sini malah. Siap. Krik. Apa apakah saat ini ia lagi bahagia? Ya, saya Lagi bahagia nggak? Lagi Hah? bahagia. Lagi bahagia? Coba gambarkan sedikit kebahagiaannya itu seperti apa? Emang ada ya orang yang bisa mendeskripsikan kebahagiaan gitu? Saya juga bingung cara mendeskripsikan bahagia. Ya, kalau menurut saya bahagiaku sekarang itu ya melupakan kesedihanku yang kemarin, itu aja. Cukup dengan tidak pikir kesedihanku yang kemarin, itu saya sudah bahagia gitu. Itu sih kebahagiaan. Kalau mau dibilang kebahagiaan yang Tuhan itu luas sekali, tapi cukup dengan istirahat memikirkan kesedihan kemarin itu sudah merupakan kebahagiaan yang besar gitu. Jadi tidak teringat terus dengan kesedihan kemarin, itu sudah dikasih anugerah bahagia yang besar sama Tuhan gitu. Tidak dikasih ingat kesedihan yang sudah kita jalani. Saya kebahagia. Jadi seperti itu. Apa yang kita punya musibah kemarin, kita istirahat, tidak memikirkan yang kita tidak dikasih sama Tuhan, dikasih ingat tiba-tiba, sudah itu sudah merupakan kebahagiaan dan rasa syukur. Terima kasih Tuhan sudah tidak memberikan saya keadaan pikiran sedih itu saja, terus dikasih langkah yang lebih baik lagi dalam kesempatan ini gitu. Ini terus ini kapan nih hari jawab saya ini kapan? Nek. udah cantik berarti udah bisa ya. Udah. Ya. Sekarang waktunya ke. Tunggu dulu. Masih. Masih make up. Iya. Perasaan udah cantik banget. Ya hari ini terus kita jadi beginilah. Ini cantiknya luar binasa luar binasa. Ini tuh luar dalam bro. Mudah-mudahan apa yang kamu lihat hari ini apa? Ya kita juga rasa bersyukur lah karena ditemani dua bidadari yang ya lumayan lah. Enggak, saya mohon maaf ya Allah, ini paling sibuk kah? Bikin itu sih. Iya, guys. Angkat baru saya ngangkat. Nino adiknya Bang Budi sama Razia. Adiknya Bang Budi. Anak Nino aku. Sama Razia. Jadi Ica lagi telepon Sepertinya bukan sama bapak, sama pacarnya, ini punya sama calon suaminya. Ini orang paling semuanya kita lanjut.
assalamualaikum. Dikti, ya Allah, detail banget ya ditanya sama siapa, sama adiknya Bang Budi. Siapa itu, Kak? Apa Rabia? Siapa laki-laki itu, Kak? Suami. Oh, ternyata udah jadi calon suami, bro. Jadi ingat loh, yang kemarin-kemarin ada kirim salam itu, sorry, mohon maaf, bro. Saya terjadi kirim salam, bro. Jadi yang ini dua semua sudah ada calon suami, bro. Nah, gitu loh. Terus begini, Cak, mohon maaf nih, udah serius sedikit lah. Mungkin ini kesempatan apa, beta kesempatan juga untuk tukar pikiran juga ataupun tanya pandangan lah. Kebetulan di sini yang lebih berpengalaman ini tadi jawab Saidnya ini loh. Nah, dia cukup luar biasa, maksudnya wanita yang cukup dewasa lah. Nah, entah dari segi manapun ya, bagi saya dia cukup dewasa, cukup religius, sama adik kakaknya semua sama, cerdas semua. Coba kan terkadang usia itu menjadi penentu di mana kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kita punya keseharian, di mana kontrol emosional itu lebih penting, di mana mengambil keputusan itu pun lebih penting. Karena di saat kita lagi dalam keadaan apa ya? Keadaan apa kemarin? Dalam keadaan diuji ya, dalam keadaan ujian, di mana apa orang-orang yang katong cintai, orang-orang yang katong sayangi itu dipanggil pulang loh, dipanggil kembali. Kayak ya, semua orang pasti merasa kehilangan lah ya, kita boleh merasa kehilangan, tapi yang bernyawa juga pasti akan kembali. Dan itu pun ya, kita ini pun hanya titipan, maksudnya apa yang saat ini kita miliki, apa yang saat ini kita sayangi ya, semua pasti ada batasnya, ada masanya, dimana apa ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah lah ya kan, maksudnya semua pasti bisa lah ketika kita mengharapkan lebih dari Tuhan ya. Tuhan juga akan apa, Tuhan pasti akan memberikan apa sesuatu juga yang lebih. Terus begini Chan, kira-kira nih di saat Ica dalam keadaan sekarang ini bahagia atau sedih? Sedih. Loh, kok jujur sekali? Apa sih? Kenapa sih harus sedih? Ya sedih aja. Apa sih? Ya masih dalam, maksudnya kalau dibilang sih masih dalam masa berduka ya. Walaupun kita ketawa ketiwi sana sini, pergi ke sana ke sini, tapi nggak bisa dibohongin juga kalau hatinya ngerasa sedih, mau diapain? Itu sih. Terus di sini bukan tempat untuk bersedih loh. Ya memang sini tuh buat ngelepasin kalau kita ada masalah, ngelepasin kayak kesusahan hati, ngelepasin pikiran yang penat. Tapi ya memang lepas, tapi nanti kembali lagi bakal balik lagi kayak gitu. Kembali lagi gitu. Kenapa sih? Apa sih yang ada, maksudnya apakah ada sesuatu yang mengganjal? Kalau dibilang mengganjal sih banyak, cuman salah satunya aja ya kita masih bertanya-tanya, kenapa sih harus kayak gitu, kenapa sih harus kayak gini, awalnya nggak kayak gini, kenapa harus kayak gini gitu. Sekarang begini Nah. loh, kalau memang Icanya ngomong kayak gitu tuh, sore ini mohon maaf, percaya nggak sama Allah? Ya percaya. Kita kan manusia ciptaan Allah. Kita terbuat dari tanah, kembali juga ke tanah. Ya kan? Ya kita percayalah sama Allah. Tetapi namanya manusia ya. Ya kita walaupun kita percaya sama Allah ya mesti ada lah. Kenapa sih? Ya memang itu yang terbaik dari Allah ya. Untuk beliau tidak sakit lagi atau apa gitu kan. Tetapi pertanyaan itu masih banyak gitu. Itu aja sih. Sorry nih, mohon maaf nih, saya tidak pengen momen yang kayak begini juga sih. Cuma mungkin secara kebetulan juga ya, saya pengen ngomong aja sih ya. Berkata jujur itu lebih baik walaupun itu sakit, bray. Walaupun lo lagi keadaan bahagia terus ngomongnya banyak bohongnya ya, saya rasa lo tidak dapat, bro, apa makna kebahagiaan itu ataupun makna kesedihan itu loh. Tetapi ya saya penting tadi dari apa yang ngomong bahwa pentingnya rasa syukur dalam ketemu pendiri itu, bahwa
pentingnya rasa syukur untuk Ica itu seperti apa sih? Syukurlah kita masih diberi hidup untuk saat ini, ya kan. Kedepannya kita nggak tahu, ya kan. Walaupun memang orang yang kita sayang, yang kita lindungi, yang kita cintai diambil secara tiba-tiba, dua orang yang berarti ya di hidupku ya diambil secara tiba-tiba, dalam arti belum saya kasih bahagia sama sekali, walaupun mereka sudah nyebut kebahagiaan sedikit pun. Tapi apa ya, dengan dua orang itu meninggal dibilang syukur enggak loh ya, nggak ada loh. Oh, orang dua yang kita sayangi meninggal, oh saya syukur udah meninggal, nggak mungkin lah, ya kan. Ya intinya ya apa ya, saya bersyukur sih masih ada orang tuaku, masih ada satunya lagi, masih ada. Tetapi jujur dua orang yang paling aku sayangi yang berarti di dunia ini nggak ada. Itu kayak maksudnya, tahu nggak sih, bunderan gini ya, full, jadi bukan separuh lagi, jadi separuh ditambah seperempat lagi hilang, jadi tinggal seperempat aja. Yang kita rela loh ya mati-matian dengan tidak mementingkan kebahagiaannya kita untuk mereka, tapi bisa kayak gitu. Kayak maksudnya kita punya hidup ini kayak nggak ada arti. Ya itu prinsip ya, mungkin ya, punya prinsip tersendiri. Ya, saya pengen sedikit lagi, bukan mengulik sih, tapi apa sih yang diharapkan ketika, maksudnya ini kan apa sih yang diharapkan ketika saya merasa hal yang seperti begitu tuh dalam keadaan sedih ini? Apa sih yang Ica harapkan dalam kesedihan ini? Ya sekarang gini ya, mungkin ya kalau misalkan aku harus sedih-sedih terus kan nggak mungkin. Tetapi ya butuh waktu, butuh untuk apa ya, menyesuaikan diri, butuh untuk ya tau lah di belakangku masih ada lagi lah, ada Rabia, ada Papa, Omku. Jadi ya apa ya, ya untuk menyesuaikan sendiri aja. Yang biasa kita kalau pulang ke rumah tuh kayak, wah ada yang bilang ini dong kak, ini dong kak, ini dong kak, ini dong kak, ada yang jam berapa ini gininya, tiba-tiba nggak ada kayak gitu, gimana sih? Contohnya gini aja guys, simpelnya abang sayang tuh sama mamanya kan, sama uminya. Nah tiba-tiba abang itu hidup di luar dari umi, gimana tuh? Salah satu pertanyaannya itu agak sedikit berat sih untuk saya mau ngomong. Tapi jujur Roswer, saya juga pernah merasakan kehilangan sesuatu yang saya cintai lah. Saya juga pernah merasa kehilangan yang begitu berat, apa yang seperti Ica rasa sekarang ini, apa seperti yang kayak Ia rasa sekarang saat ini. Karena manusia itu, bagi saya itu kayak, bukan bagi saya juga sih, apa ya, Allah itu menguji hambanya itu, ya maksudnya Allah itu menguji seorang hambanya itu tidak melebihi kemampuannya loh. Iya benar. Dan ketika Allah sedang menguji kita, percaya ataupun tidak, masalah itu yang bisa selesaikan cuma kita. Kenapa maksudnya? Apa ya? Kesimpulannya itu begini loh. Paling puncak manusia maksudnya kayak apa sih? Titik puncaknya kita orang maksudnya sebagai manusia ini apa? Terkadang kan kadang suka lupa, suka lalai, kadang juga suka bersedih, kadang juga kurangnya rasa syukur juga seperti begitulah. Ya? Rasa syukurnya kita orang sebagai manusia untuk apa sih kira-kira? Puncaknya orang ketika menjadi manusia itu apa sih? Itu yang kadang-kadang saya bertanya begitu. Intinya gini, sekarang saya berpikir, saya kan maksudnya cukup umur juga ya udahnya. Dibilang dewasa juga jujur saya masih belum dewasa yang pure dewasa belum. Tetapi yang untuk hidup saat ini saya berpikir bahwa ada 4 orang yang memang harus saya jaga, dan saya harus bisa dan sanggup kasih bahagia, itu aja. Dan saya minta sama Allah sih jangan diambil pada saat saya belum kasih bahagia mereka. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Itu doanya ya. Cukup 2 orang aja. Dengar, amin. Itu aja. Terus dari kesedihan ini saya bisa minta kebahagiaannya sedikit, ada nggak? Ada nggak? Bisa ada kebahagiaan? Kalau kebahagiaan sekarang sih ya apa ya, bersyukur punya adik yang dablek kayak dia.
masih bisa ketawa-ketawa, punya abang yang terkadang agak gimana gitu, suka ngambek-ngambek sendiri, nggak tahu. Tapi saya bisa, ini kebetulan loh, ini kan dalam 3 di sini nih. Saya minta waktu jujurnya sedikit Pak. Boleh. Bicara tentang kejujuran nih. Jujur ataupun tidak, nekat ataupun tidak, ya, terserah lah. Dan ya percaya nggak tentang cinta? Percaya. Percaya cinta. Cinta. Apa? Percaya. Percaya. Apa sih untuk kalian itu kayak untuk Ica lah? Apa sih itu cinta itu apa sih? Cinta itu kalau menurut aku ya, cinta itu sebuah kasih sayang, tetapi kita cinta sama, ini yang manusia ya, cinta sama manusia itu janganlah berlebihan kalau sama manusia ya, karena aku pernah pengalaman cinta terlalu berlebihan sama manusia dan ujung-ujungnya itu mematahkan banget, serius. Nah, cinta itu kasih sayang yang harus mengenal satu sama lain, menerima karakter satu sama lain, memahami karakter satu sama lain, sifat dengan perilakunya mereka, baru itu bisa dibilang dengan cinta. Seperti itu. Dan harus ada saling trust, maksudnya apa ya Dek, saling kepercayaan ya satu sama lain ya. Satu-satu lah. Ya. Itu sih. Sudah, itu sudah. Nah, kira-kira menurut Rabi Al-Zahra cinta itu apa sih? Cinta. Menurutku cinta tuh banyak sih, cinta yang kemana, cinta ke jenis yang apa, cinta kepada siapa. Menurutku definisi cinta ke setiap orang itu berbeda. Cintaku ke ayahku beda, cintaku ke Kak Ica beda, cintaku ke Bang Vino beda. Jadi cinta tuh nggak bisa, kalau saya sendiri belum bisa definisikan cinta yang itu seperti apa. Karena cintaku kepada kalian itu semua berbeda-beda. Sekarang begini nih, kalau bicara tentang cinta apa sih? Diberikan kesempatan nih, Ica pengen bicara apa sih tentang cinta yang menurut ia itu seperti apa, yang definisi apa yang ada dalam ia bisa kepala itu cinta itu seperti apa? Kalau saya sih cintaku itu saya memberikan sesuatu tapi tidak mengharapkan dalam bentuk apa ya, dalam bentuk objek, tapi lebih ke dalam bentuk subjek sih ke orangnya. Jadi saya memberikan, saya punya cinta, saya lebih minta balasan itu berupa orang itu membalikan cintanya juga kepada saya, cintanya yang lebih besar juga kepada saya. Jadi bukan mengharapkan objek, barang atau segala macam. Itulah cintaku kepada orang-orang di sekitarku gitu. Tapi mengharapkan mereka punya perasaan cinta itu juga, bukan mereka punya apa ya, tahu lah ya, uang, objek segala macam. Itu sih yang saya lakukan sekarang. Kecinta kepada ayah atau Abi. Saya cinta ke Abi bukan minta untuk uang jajan apa segala macam, tapi lebih untuk cintanya Abi lebih besar, kasih sayangnya Abi lebih besar, hilangnya dipersedihin gitu. Kak Ica juga gitu. Saya harap dengan cinta ke Kak Ica bukan kasih apa-apa barang-barang mewahnya ke saya, tapi cukup Kak Ica terus ada di sampingku. Kak Ica lebih sayang kepada saya. Itulah yang saya definisikan sebagai ya, saya cinta sama ini orang karena saya mengharapkan orangnya bukan barangnya gitu. Ini kehadirannya lah. Kehadirannya. Cinta itu butuh kehadiran. Ya, maksudnya kalau dari Ica sih cinta itu butuh tindakan lah. Support, saling memahami dan saling apa? Saling berbagi lah. Ya, di mana bagi saya itu cinta itu shit man. Cinta itu bohong, tau nggak? Tapi tergantung sih, tapi di saat sekarang ini ya cinta itu realistis lah. Cinta itu bagi saya, cinta itu tidak ada di tempat yang sedih. Maksudnya ya memang benar, cinta itu tidak ada di tempat yang sedih. Kayak ketika lo merasa sakit hati, ketika katong semua di sini juga merasa sakit hati dalam terus disakiti dengan cinta lah, terus dibuat lama dengan cinta lah, terus digantung terus dengan cinta, ataupun kayak disakit-sakit terus dengan cinta ya. Saya rasa itu bukan cinta ya. Ya kan? Apa ya? Ya itu ujian namanya. Iya. Tapi ya saya tetap sepakat lah dengan apa yang sudah diucapkan sama Ica dan apa yang sudah diucapkan sama Rabia. Itu definisi orang itu cinta seperti itu. Ya,
mungkin agak sedikit agak sedikit berat pertanyaannya itu apa sih makna cinta untuk Ica? Itu tergantung person ya, tergantung kita sendiri sih, dan itu nggak bisa diungkapkan. Sedikit gambaran aja lah, sedikit sih. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Itu tergantung person, maksudnya seseorang. Jadi aku ngerasain sendiri, beliau ngerasain sendiri, abang ngerasain sendiri, Rabia ngerasain sendiri, dan itu nggak bisa diungkapkan. Karena apa? Kalau diungkapkan, itu membuat orang itu nanti tahu. Jadi cukup kita aja yang tahu. Oh, jadi bagi Ica itu maknanya cinta itu rahasia ya? Iya. Rahasia untuk Maknanya untuk kita sendiri. ini jujur apa bohong? Jujur. Jujur. Ya. Sekali lagi saya tanya lagi nih. Ini jujur atau nekat? Jujur. Sekali lagi. Ini jujur atau terpaksa? Jujur. Oke, terima kasih. Jadi menurut Ica itu makna cinta itu rahasia ya. Dimana sesuatu hal yang perlu dijaga ataupun sesuatu hal yang tak perlu diumbar lah. Dimana bagi Ica itu makna cinta itu ya cukup kau dan Tuhan lah, ya kan? Karena yang tahu dia dalam hati cuma Tuhan, dia dan Tuhan saja lah. Dan dimana orang-orang yang dia cintai, dimana orang-orang yang mencintainya itu makna tersendiri untuk dia rahasia. Ya sekarang saya tanya ke Rabia nih. Dia di sini cukup dewasa, bro. Maksudnya orang di sini juga cukup dewasa, cukup cerdas, cukup pintar. Jadi wajar lah. Menurut dia sih makna cinta itu seperti apa sih? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, cinta memberikan sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu gitu. Lebih memberikan daripada mengharapkan. Cinta, saya lebih memberikan daripada mengharapkan. Rasa memberi lebih besar daripada rasa berharap. Berarti definisi cinta itu sama dengan makna cinta? Sama. Karena pemahaman itu baru sampai di situ. Oh, bukan baru sampai di situ saja. Maksudnya bukan baru sampai di situ saja. Masih dalam proses ya. Nah, wajar, saya juga masih dalam proses. Kebetulan pengguru yang di sebelah ini, The Legend, terima kasih juga ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa perasaan orang itu akan berubah-ubah lah. Hari ini dan hari esok dan seterusnya ya, pasti akan berubah. Ya semua orang punya prinsip. Ya mungkin sampai di sini saja. Ketemu waktu juga ya, mungkin di kesempatan lain-lain yang akan datang, kata kesempatan berikut ya. Semoga mereka dua juga bisa hadir ataupun ya bisa ajak sering-sering ke sini lah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin saya sekedar pesan bahwa yang kurang datang dari saya manusia, yang lebih datangnya dari Tuhan. Maha benar. Terima kasih. Goodbye.